Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum min jadid. Selamat datang kembali Ustaz ucapkan pada Anda sekalian di channel kita SDIT Imam Syafi'i Cendekia ISC. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menceritakan bagaimana Nabi Yusuf dibuang oleh saudaranya ke sumur karena rasa hasad iri ya kepada perhatian yang diberikan oleh ayah mereka yaitu Nabi Yakub alaihissalam kepada Yusuf kecil dan saudara. Maka di sini Ustaz ingin menyampaikan bahwasanya sesungguhnya ya sifat hasad ini memberikan pengaruh yang sangat besar. Sifat hasad ini adalah memiliki banyak bahaya, baik itu pada dirinya sendiri ataupun orang yang dihasadinya. Ya. Jadi hendaknya kita benar-benar menjaga ya diri kita agar terhindar daripada penyakit hasad ini. Kenapa? Karena sesungguhnya penyakit hasad bisa memakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sebagaimana api yang membakar kayu. Nabi SAW mengatakan iyyakum wal hasad, ya berwaspadalah kalian daripada sifat hasad, ya fa innal hasada ya'kulul hasana, ya sesungguhnya hasad ini bisa memakan kebaikan kama ta'kulun narul haqaba, ya sebagaimana api bisa membakar kayu. Maka demikian juga hasad, ya. Nabi SAW melarang kita daripada berbuat hasad. Nabi mengatakan wala tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling hasad, janganlah kalian saling membenci, dan janganlah kalian saling membelakangi, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Maka dari kisah tadi kita bisa menyebutkan bahwasanya hasad ini sangat berbahaya. Nah, pada kali ini Ustadz akan menceritakan bagaimana kehidupan Nabi Yusuf ya tatkala dia dijual kepada bangsawan. Ya. Nabi Yusuf alaihissalam ya dia dibawa oleh rombongan pedagang ke Mesir, kemudian di Mesir dia dijadikan budak dan dijual. Lalu dia dibeli oleh bangsawan yang disebut dengan Al-Aziz, ya tidak disebutkan siapa namanya, namun Al-Qur'an hanya menyebut dengan Al-Aziz. Ya, kalau kita katakan dia ini seperti seorang menteri. Ya, kemudian Al-Aziz membawa Yusuf kecil ke rumahnya, kemudian memberikan kepada istrinya agar diberikan kepada Yusuf ini tempat tinggal dan pakaian yang baik. Maka sejak saat itu Yusuf kemudian tinggal di istana di tempat Al-Aziz. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam tumbuh menjadi pemuda yang sangat kuat dan juga sangat tampan, sehingga hal tersebut membuat istri Al-Aziz yang tidak disebutkan namanya, namun ada sebahagian riwayat mengatakan bahwasanya namanya adalah Zulaikha. Meskipun riwayat ini lemah, kita sebut saja namanya Zulaikha. Zulaikha memiliki rasa ketertarikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam dengan berbagai cara. Dia memberikan isyarat, ya baik itu secara halus maupun terang-terangan. Namun Nabi Yusuf tidak memberikan perhatiannya kepada Zulaikha. Suatu ketika Al-Aziz pergi meninggalkan rumahnya, dan momen ini dimanfaatkan oleh Zulaikha untuk menarik perhatian Yusuf. Maka kemudian Zulaikha mengunci pintu-pintu istana, kemudian dia mengunci kamarnya lalu meminta Yusuf agar mendatanginya ke ruangannya. Maka dia pun memakai pakaian yang baik, kemudian berhias dengan secantik-cantiknya. Lalu Yusuf kemudian dipanggil, hai talak, marilah kau, yaitu tujuannya adalah untuk berbuat zina. Namun Nabi Yusuf alaihissalam dijaga oleh Allah. Dia mengatakan ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Meskipun dia memiliki keinginan, namun Allah memberikan penjagaan kepadanya. Ya ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya Rabbi ahsanu mathwaya, sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik tempat pelindung dan tidak akan beruntung orang-orang yang berbuat zalim. Maka kemudian Anda sekalian, Nabi Yusuf berlari, ya, hendak meninggalkan fitnah daripada wanita ini. Dia berlari dan wanita ini juga mengejar Nabi Yusuf dari belakang, sehingga ya wanita ini terus menarik dan memaksa Nabi Yusuf dan membuat pakaian Nabi Yusuf koyak dari belakang. Dan ketika sudah sampai di depan pintu, dibukalah pintu, ternyata di depannya sudah ada Al-Aziz, suami Zulaikha. Ya, kemudian Zulaikha dia ingin menyelamatkan dirinya dengan pura-pura bersedih dan menangis. Dia mengatakan, wahai suamiku, apa kiranya hukuman yang pantas yang engkau berikan kepada orang yang ingin berbuat zina, yang ingin berbuat tidak baik kepada istrimu.
penjarakanlah ia atau siksalah ia dengan siksaan yang berat. Dan ketika itu ada seorang bayi di antara keluarga mereka. Dengan izin Allah, bayi itu kemudian memberikan usulan, coba periksa ya, seandainya pakaian Yusuf itu koyak daripada bahagian depan, maka Zulaikha benar dan Yusuf berdusta. Namun sebaliknya ya, jika pakaian itu koyak daripada belakang, maka Zulaikha yang berdusta dan Yusuf benar. Karena Nabi Yusuf ketika ditanya, dia mengatakan, sesungguhnya dialah yang menggodaku dan mengajakku untuk melakukan hal itu, namun aku menolaknya. Ternyata setelah diperiksa, pakaian Nabi Yusuf koyak daripada belakang, dan taulah Al-Aziz bahwasanya yang bersalah di dalam hal ini adalah istrinya Zulaikha, dan dia pun meminta Yusuf agar mendiamkan perkara ini untuk menjaga nama baiknya, dan meminta Zulaikha untuk bertaubat, menyesali segala perbuatannya. Namun ternyata ya, meskipun sudah didiamkan, berita ini sudah tersebar luas di seantero kota ya. Banyak wanita-wanita yang mereka membicarakan perbuatan istri daripada Al-Aziz, yaitu Zulaikha. Bagaimana Zulaikha ya hendak berselingkuh dengan pelayannya sendiri. Maka Zulaikha tatkala mendengar isu-isu ini, maka dia pun mengundang wanita-wanita bangsawan-bangsawan ya, istri-istri menteri untuk datang ke istananya. Dan Zulaikha telah menyiapkan sebuah rencana untuk mereka ya. Zulaikha kemudian menyiapkan kepada mereka buah-buahan dan memberi kepada mereka pisau ya. Tatkala mereka sedang asik bercengkrama ya, sambil makan ya buah, maka Zulaikha kemudian meminta untuk dipanggilkan Yusuf. Maka kemudian Yusuf datang. Tatkala Yusuf datang ya, wanita-wanita yang tadinya membicarakan Zulaikha ya, mereka seketika itu terpanjang, seketika itu mereka tercengang ya, karena melihat ketampanan Nabi Yusuf. Mereka menyangka ini bukan manusia, ini adalah malaikat. Dan saking mereka terpana dengan ketampanan Nabi Yusuf, mereka tidak menyadari bahwasanya tangan mereka sudah teriris dengan pisau. Sesungguhnya yang mereka iris bukanlah buah, tetapi tangan mereka sendiri. Namun ketika itu mereka tetap belum menyadari bahwasanya tangan mereka sudah berdarah-darah teriris dengan pisau. Tatkala mereka menyadari bahwasanya tangan mereka terluka, barulah mereka mengakui bahwasanya pantas saja Zulaikha ya tergoda dengan Yusuf. Maka kemudian Zulaikha mengatakan, inilah laki-laki yang kalian tuduhkan aku kepadanya. Ya, lihatlah bagaimana kalian yang baru sebentar saja melihatnya sudah begitu terpana, begitu terpesona. Maka bagaimana lagi dengan aku yang setiap hari melihatnya dari kecil sampai ia menjadi remaja dewasa yang gagah dan tampan. Maka Zulaikha sudah tidak malu lagi untuk menyebutkan perbuatannya. Nah, maka kemudian Zulaikha meminta wanita-wanita ini untuk membujuk Yusuf agar mau berhubungan dengannya. Namun ternyata wanita-wanita ini bukan mau mengajak Yusuf untuk berhubungan dengan Zulaikha. Masing-masing dari mereka mengajak Yusuf untuk berhubungan dengan diri-diri mereka. Maka seandainya Yusuf tidak mau, kata Zulaikha, maka dia pasti akan masuk ke dalam penjara. Apakah pilihan Nabi Yusuf ketika itu? Nabi Yusuf alaihissalam, ananda sekalian ya, dia lebih memilih masuk penjara daripada memenuhi keinginan daripada wanita-wanita itu untuk berbuat dosa. Maka apa yang bisa kita petik daripada kisah ini ya? Yang kita bisa simpulkan daripada kisah ini adalah bahayanya fitnah syahwat, terutama fitnah wanita. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwa ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijali minan nisa. Tidaklah ya aku tinggalkan fitnah yang lebih berat sepeninggalku ya terhadap lelaki melainkan wanita. Ya benar, fitnah wanita adalah fitnah yang sangat berat bagi para lelaki. Bahkan Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa, bahwasanya dijadikan indah, ditampakkan indah bagi manusia itu yang pertama urutannya adalah wanita ya. Maka di sini hendaknya kita benar-benar ya menjauhi diri
daripada hal-hal yang bisa menyebabkan seseorang jatuh kepada syahwat an-nisa. Sebagaimana Nabi Yusuf, ya, dia kemudian ketika dia muncul, ya, dorongan hasrat daripada dirinya manusiawi, ya, namun Allah memberikan penjagaan dan kemudian dia meninggalkan fitnah tersebut. Maka itulah yang harus kita lakukan, solusi yang harus kita lakukan apabila kita berdepan dengan fitnah, terutama fitnah wanita. Maka hendaknya kita menjauhi segalanya dan menutup segala pintu yang bisa membawa kita menuju kepada fitnah syahwat tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada kisah Nabi Yusuf yang selanjutnya. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.